Hai Ibu, ngumpul yuk. Selamat datang kembali Ibu di podcast Teman Kubu bersama aku Anda Trina dan Nadia Sarah. Bu, tahu nggak sih kalau misalnya beberapa waktu lalu, Mhm. Uni itu sempat menemukan satu video yang menarik banget tentang, bagaimana sih cara kita mengajarkan anak untuk melindungi diri misalnya amit-amitnya nih anak kita terkena pembulian ya, Un, Mhm. ya. Coba Uni boleh ceritain dong gimana sih videonya? Iya, jadi intinya di video itu tuh, kita tuh di-encourage untuk, eee, kalau ada anak yang dibully itu jangan langsung dimaafkan tapi dibalas gitu ya. Dibalas Eee, dengan kekerasan lagi? Dibalas ya aku nggak dijelasin juga sih di Heeh, video itu dibalasnya seperti apa, tapi intinya dengan balas, perbuatannya gitu mhm kan ya. mhm mhm. Baru di-encourage untuk, ada nih sebenarnya cara yang lebih bijak dengan memaafkan gitu loh. Jadi Mhm. karena katanya kalau misalnya, dengan, dimaafkan langsung itu bisa jadi anak itu menjadi lemah gitu, nggak punya daya, juang untuk melawan gitu kan ya gitu. Mhm. Eee, which is gitu menurut pandanganku sih, kita mungkin bisa tidak usah membalas pun tapi kita perlu mengajarkan anak tentang mempertahankan diri Mhm gitu mhm loh. mhm. Gitu misalnya ada anak yang, bersikap, kasar gitu ya Mhm. kepada anak kita tuh ya mengajarkan pertahanan diri itu tuh penting, tapi untuk sampai membalas, menurut aku sih aku pribadi tidak setuju gitu ya. Mhm Kalau menurut mhm. Nadia gimana? Mhm. Di sekitar kita mungkin, ada banyak anak yang kayak dianggapnya nakal gitu ya, tapi menurut Ibu sendiri ada nggak sih anak nakal, Mmm. di sekitar Ibu? Mhm mhm mhm. Eee, menurut menurut Ibu emang nakal itu tuh apa sih gitu ya Mhm mhm definisinya? mhm mhm. Kalau menurut Nadia gimana nih? Mhm mhm. Ya dari dengar cerita Uni aja kayak agak miris juga ya Mhm. mendengarnya gitu di saat kita tuh sebisa mungkin dari dini itu anak tuh memang diajarkan untuk ya memang sih tidak boleh membuli, cuman setidaknya ada banyak cara untuk mempertahankan diri. Salah Mmm, satunya mungkin ya kekerasan mungkin nomor kesekian lah, walaupun tetap kita harus mengajarkan anak untuk cara mempertahankan dirinya itu seperti apa gitu. iya. Kalau misalnya memang, terjadinya di lingkungan sekolah, Mhm. salah satu yang bisa dilakukan pertama kali adalah bilang sama bu gurunya Mhm kan mhm gitu. mhm. Mungkin dari situ juga ibu gurunya bisa jadi penengah gitu antara Oke. anak kita sama pembulinya gitu ya. Mmm. Terus, ya itu memang tadi nyambung lagi ke yang, stigma anak Iya nakal iya, gitu, heeh. walaupun setahu aku beberapa tahun ke belakang itu kayaknya kata-kata itu tuh agak dihindari gitu Iya, ya untuk, exactly. melabeli anak itu sebagai anak nakal. Karena kan Mhm. itu kan kayak konotasinya terlalu negatif, Mhm mhm. kemudian juga luas banget nih nakal itu maksudnya Bener, seperti mhm. apa sih, misalnya Iya. mengganggu anak lainnya itu memang dalam konteksnya seperti apa gitu. Mhm Jadi mhm. aku pun sama anakku tuh dari, dulu gitu ya seringkali bilang, "Tidak ada anak yang nakal ya." Bener, Karena kan sama. kadang-kadang anak mungkin dengar dari yang lain gitu, terus Iya. dia bilang, "Bunda tadi si ini mah nakal," gitu misalnya. Terus Iya. aku suka bilangnya, "Dia bukannya nakal, tapi mungkin dia belum tahu kalau itu tidak boleh dilakukan," gitu Iya, supaya mhm. anakku juga, mengerti kalau misalnya nakal itu sebaiknya jangan dilabelkan kepada temannya gitu. Iya, betul. Aku kadang-kadang balikan juga misalnya, "Apakah kamu mau dibilang anak nakal? Mungkin kan kamu juga tidak tahu kalau itu tidak boleh untuk dilakukan," Iya, gitu. exactly. Iya kayak, sebenarnya nakal ini tuh juga kan kayak apa sih emang definisinya gitu, emang Mhm anak yang seperti apa yang dianggap nakal tuh gitu ya. mhm. Kadang anak yang energinya itu sebenarnya itu, kadang anak itu dianggap nakal padahal dia itu cuman energinya aja yang besar Oh gitu iya, bener loh. bener. Ke eee, Moka ini pernah, didorong gitu ya sama Mhm temannya gitu, sampai bahkan Moka terjatuh, menangis dan karena menangis jadi mhm muntah gitu ya dan itu mhm. cukup traumatis buat Moka, tapi menurutku anak yang ngedorong ini nggak nakal gitu, energi dia Mmm, besar aja gitu loh. Dan banyak bukan cuman anak ini, tapi banyak juga, anak-anak lain gitu ya yang, dilabeli gitu dengan kata nakal, padahal mhm, ya sebenarnya energinya cuman besar aja gitu dan, mhm. lingkungannya itu karena karena dilabeli nakal oleh lingkungan, dia jadi kayak merasa dirinya itu ya mungkin jadi Oh, nakal gitu iya loh, iya padahal iya. dia cuman butuh lari, dia cuman pengen, lempar bola tapi ya Mhm nggak ada yang bisa disalurkan, mungkin jadi mhm. kayak melempar-lempar barang yang lain, jadi dianggap nakal, kayak gitu mungkin ya. Butuh untuk waktu Menyalurkan iya, menghabiskan mhm, energinya dia gitu ya. Karena kan memang iya, ya beda-beda ya, karakteristik anak, ada yang gitu ya energinya besar atau mhm, misalnya seperti anak aku dan anak Uni yang kebetulan sama-sama termasuk yang salah satunya agak anteng kalem gitu gitu, ya. lebih senangnya duduk anteng baca buku, main Mhm, apa gitu. Tapi
mungkin ibu juga yang lagi nonton ini merasa, "Oh anakku sepertinya termasuk ke dalam yang energinya besar," sampai dia kadang-kadang Iya, tidak sengaja mungkin ya mendorong iya, iya. temannya, atau Mhm, lagi main melempar bola kena ke temannya iya, gitu. Jangan terburu-buru untuk bilang, melabeli apalagi ya Bu ya, untuk melabeli anak Ibu tuh termasuk anak yang nakal, nakal, karena kita juga sebagai orang dewasa juga pasti tidak maulah, disebut mhm, sebagai nakal gitu ya, apalagi anak iya, kecil yang mudah menyerap banget gitu kayaknya kalau misalnya bener, sekalinya dibilang sama orang yang seperti itu, takutnya dia jadinya merasa, "Oh iya memang aku itu anak nakal." Itu tuh identitas dirinya gitu iya, loh untuk takutnya dia menjadi merasa diberi identitas kamu tuh mhm, nakal gitu loh, padahal sebenarnya itu mungkin energinya saja yang berlebih dan mungkin bisa cari tahu juga bagaimana sih caranya untuk, apa ya, menyalurkan iya, energinya yang besar exactly, itu supaya dia bisa, dia juga tersalurkan energinya, kemudian dia juga tidak menyakiti anak lain. Karena kan iya, ya mau gimana juga misalnya kayak tadi dia tidak sengaja mendorong orang, walaupun dia tidak sengaja tapi kan itu menyakiti orang lain yang iya, tentunya tidak boleh dia lakukan gitu. betul, Mungkin salah satunya Ibu bisa daftarkan ke gym. iya, Ya kan sekarang suka ada tuh sudah yang gym banyak untuk gym, anak heeh, atau misal diajakin ke taman terdekat, iya, di untuk dekat bisa rumah, lari-lari gitu ya, untuk lari-lari, ibu ajakin main bola, bola gitu mungkin heeh, lempar-lempar, sama ayahnya mungkin kalau ibu iya, udah lelah dengan urusan rumah, bisa juga ajakin ayahnya juga untuk, "Yuk coba kita salurkanlah energi anak kita supaya dia bisa, eee, tersalurkan energinya dan tanpa dia harus menyakiti orang lain," gitu. Poinnya bener, itu ya mungkin. dan jangan juga jadi kayak, misalnya nih tadi kan anak sampai mendorong anak lain hingga nangis, terus Mhm. kita maklumi juga namanya juga Iya anak-anak, iya iya, kadang-kadang itu sering juga pemakluman. terdengar ya Iya gitu. iya. Ya nggak juga gitu kalau Mhm, anak itu bisa kok dikasih tahu gitu mhm, loh. Dia perlu diberitahu kalau, kamu tuh sudah menyakiti anak lain, mhm, sebaiknya apa yang dilakukan mhm, gitu mhm. juga nggak Iya sih? benar benar. Mhm, Jadi inget juga sempat beberapa waktu lalu aku lihat mhm, ada video, jadi ada 2 anak perempuan kalau nggak salah, oke, dia naik ke atas lemari, baju, bukan lemari sih, laci-laci gitu oke, ya, drawer, ya ya wardrobe gitu. Terus karena dia naik kan jadi jatuh ya, si ininya, Oh, si lemarinya ya, si lemarinya, laci-lacinya itu jadi jatuh, terus yang di atas itu kayaknya ada entah barang-barang, perhiasan oke, ibunya, entah apalah, pokoknya banyak barang di atas itu yang jadi mhm, jatuh kan oke, semuanya oke, gitu. Mungkin ada orang lain bilang, "Ya udahlah namanya juga iya, anak-anak ya, lagi heeh, 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 manjat-manjat." heeh. Padahal sebenarnya seharusnya anak sudah bisa dikasih tahu kalau itu tidak baik kan. Jadi Iya dan berbahaya juga buat dia, bener bener, ketimpa, jadi misalnya ya betul memang anak-anak pengennya memanjat mungkin oke. ya gitu ya, dia pengen explore tapi kan memanjat Iya, itu ada tempatnya. Kayak gitu mhm, misalnya kayak yang coret-coret dinding misalnya, iya, ada juga yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan misalnya. Kalau misalnya ibu iya, membolehkan juga boleh, tapi misalnya dari sudut pandang aku selalu bilang dinding itu bukan tempat untuk dicoret, kalau dicoret, kamu mau mencoret-coret ada silakan di kertas, kertas gitu. Jadi sebenarnya apapun yang anak lakukan itu memang boleh dia lakukan asalkan medianya pada benar tempatnya heeh, gitu ya. misalnya, kalau aku suka bilangnya dulu misalnya, "Kamu kalau misalnya mau tendang-tendang boleh, tapi hanya untuk Bola, bola," bener itu aku gitu. terinspirasi sama Nadia Mhm, juga nih jadi soal misalnya, ini, ya namanya juga anak kecil ya anak-anak, namanya juga anak-anak yang belum tahu gitu ya. Misalnya dulu waktu kecil seneng nendang-nendang iya, mainan, iya, iya, nendang-nendang kursi, nendang-nendang meja gitu. iya, Dikasih tahu aja Bu dari kecil kalau yang boleh ditendang itu adalah bola. Misalnya kamu mau lempar-lempar, misalnya dia lagi lempar-lempar mainan, ibu iya boleh kasih boleh, tahu, "Kamu boleh melempar mainan, tapi yang kamu boleh lempar kamu boleh melempar, tapi yang kamu boleh lempar adalah mainan bola." bola gitu Heeh, ya, gitu. Jadi misalnya dia mulai lagi melempar mainan, biasanya aku tanya, "Apakah itu bola?" Gitu. "Kamu mmm, melempar-lempar apakah itu bola? Kalau bukan berarti itu tidak boleh dilempar." Ya walaupun ya Bu ya, oke. anak-anak suka nggak langsung denger lah ya pasti Iya memang gitu. harus diulang repetisi gitu Iya ya anak bener, tapi tuh, seenggaknya kita coba tanamkan dululah gitu. Kalau iya. misalnya kamu boleh tendang, kamu boleh lempar, kamu boleh pukul-pukul, tapi medianya itu yang benar Oke, gitu. iya Mungkin jadi nggak kayak gitu ya. jadi dia tuh tahu hal yang betulnya seperti apa setidaknya ya Walaupun gitu. kadang ya kenyataan tidak seindah yang kita bayangkan ya. Sering kali juga lah anakku Oke, juga sampai sekarang masih lah suka mmm, lempar-lempar mainan atau apa. iya, Ya iya, kalau iya, iya, misalnya masih bisa tetap kita kasih tahu juga gitu, mhm, karena kan mhm, ya mungkin semakin bertambah usia, semakin kita bisa kasih tahu akibatnya misalnya, "Kamu kalau misalnya lempar mainan, nanti mainan kamu bisa rusak, kamu jadi tidak bisa bermain lagi." Mainan iya, itu juga iya, iya, mungkin mhm, bisa ditanamkan itu juga gitu, supaya nggak iya, sembarangan mhm. lempar-lempar mainan gitu. Iya, terus aku tuh pernah, inget Nadia juga cerita kalau anaknya itu dilabeli anak yang nurut gitu ya. Ah Padahal ya ternyata heeh, pada praktiknya itu nggak mudah juga ya untuk mhm. bikin,
anak itu nurut gitu Mhm. ya. Sebenarnya nurutnya juga dalam versi apa juga kan ya, Hmm. kadang-kadang kan orang tua aku pengen anaknya nurut, tapi ya kadang-kadang anak juga mungkin ingin explore dari diri dia juga gitu. Iya, Kalau benar misalnya benar. aku lebih ke bukan nurut, tapi dia tahu Iya konsekuensinya benar, gitu. Itu mhm. gimana caranya ya kita kasih taunya tuh kalau misalnya kita kasih instruksi, ya dengan jelas gitu. Iya, Kayak misalnya heeh. seringkali kan misalnya anak lagi bermain, terus kita bilang, "Kamu mainnya 5 menit lagi ya." Anak tuh nggak tahu Bu, 5 5 menit menit itu lagi tuh segimana iya segimana, ya? karena kan dia belum bisa baca Mengukur, belum bisa mhm. baca jam gitu. Jadi, kalau bisa misalnya, "Nanti jarum panjangnya ke-12 kamu Iya. selesai bermain ya," kayak gitu. Spesifik gitu ya? Jadi Mhm. istilahnya jangan ngawang lah ngasih tahu anak tuh, karena Mmm. mereka belum bisa berpikir imajinatif kayak kita gitu, Iya, belum bisa masih konkret gitu ya? gitu. Jadi harus bener-bener dijelaskan apa-apanya kayak gitu. Atau Mmm. misalnya anak yang lebih kecil, dia kan belum tahu tuh angka 11, angka 12 gitu, Iya, bisa heeh. ibu bilang, "Nanti kalau alarmnya sudah berbunyi, berarti waktunya sudah habis ya," kayak gitu ya. Iya, mhm. Memang nggak gampang sih Bu gitu, tapi ya ini untuk ke depannya juga gitu. Jadi Iya, jangan mhm. jangan menyerah dulu lah gitu. Mhm. Mungkin salah satunya juga kadang-kadang dianggap nakalnya itu misalnya anak lagi tantrum, Iya itu kan bener, aduh heeh. memang menghadapi anak tantrum itu agak-agak challenging banget Iya, ya gitu. heeh. Ya salah satunya juga ibu juga harus sabar lah untuk menghadapi anak tantrum jangan gampang mengalah. Katanya Mmm. ya, aku sering sekali lihat dari yang di-share sama Orang ahlinya tuanya gitu juga harus kuat gitu iya harus ya? kuat misalnya anak pengen A, tapi sebenarnya dia belum boleh gitu ya yang A Mmm. itu, mau dia nangis kayak gimana dia harus tahu kalau memang itu tidak boleh gitu. Kalau Iya, misalnya mhm. ibu lama-lama mengalah, dia jadinya nantinya next-nya akan melakukan itu lagi karena Nego dia lagi, tahu kan, heeh, dia tahu, "Oh iya. nanti ibuku akan mengalah ketika aku sudah Sudah seperti begini." ini gitu Heeh, ya? gitu. Jadi ya memang banyaklah Kuat-kuatan ya? tantangan kita sebagai Orang orang tua. tuanya nggak beres-beres, Iya, heeh dulu heeh. waktu pas misalnya anak masih 0 sampai 1 tahun ternyata tantangan misalnya MPASI tuh Bu yang Iya, aduh masih heeh. kerasa banget susahnya anak misalnya lagi GTM, ternyata 1 tahun ke 2 tahun ada lagi, 2 ke Iya, 3 dan segala beda-beda macemnya tahapannya. gitu Bahkan ya. sampai anak remaja juga kita kemarin udah membahas ya di Iya. adolescence tuh. Nggak kalah challenging pasti ya. Mhm. Jadi Iya. intinya, sebisa mungkin jangan sampailah Bu melabeli anak nakal, tapi Mhm. jangan juga untuk memaklumi Memaklumi apapun yang gitu. anak lakukan dengan label namanya juga anak-anak, karena mau gimana Iya. pun juga tetap kita harus kasih tahu anak apa yang Iya. benar, apa yang salah, supaya nanti ketika dia bertumbuh, dia sudah tahu apa sih tindakan yang boleh dia lakukan Mhm. dan apa yang tidak boleh dia lakukan gitu ya Dan Bu ya. konsekuensinya itu apa gitu, Oh iya. kenapa dia tidak boleh melakukan itu gitu, Mhm. kira-kira tuh akibatnya apa sih, Oh mungkin iya seperti bener. itu ya? Dikasih tahu konsekuensinya, Iya, iya itu betul juga. konsekuensinya, mhm. Oke mungkin itu dulu ya Bu ya, terima kasih banyak sudah menyimak, podcast kita episode kali ini sampai akhir. Mhm. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh, kalau Ibu punya ide juga, boleh juga ya kasih saran ke kami, Mhm. boleh Boleh di komen di YouTube, YouTube, boleh mhm. di Spotify, boleh di Instagram Mhm. @temankubu atau mau sapa-sapa kami pribadi juga boleh Mhm. @andarunitrina dan @nadiasarah W. Mhm. Oke kalau gitu Bu, terima kasih ya Bu ya, sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya, jangan lupa di-like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Ibu yang lain, supaya video ini lebih bermanfaat ke lebih banyak Lebih banyak ibu lagi. orang. Sampai jumpa lagi Bu. Terima kasih.